Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Indralaya B akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Aura Keisha Salsabila, Noprika Ramadini, dan Juwita Kamila. Tanpa basa-basi, mari kita simak videonya. Yang pertama, berdasarkan pembahasan tersebut, saudara buat tabel golongan protein yang saudara bahas. Yang pertama ada enzim, contohnya adalah ribonukleus tripsin. Kedua ada protein transport, contohnya ada hemoglobin, albumin, serum mioglobin, dan lipoprotein. Ketiga ada protein nutrien dan penyimpanan, contohnya gliadin atau gandum, albumin atau telur, kasein atau susu, dan ferritin. Keempat ada protein kontraktil atau motil, contohnya aktin, miosin, tubulin, dan dienin. Yang kelima ada protein struktural, contohnya keratin, fibroin, kolagen, elastin, dan proteoglikan. Keenam ada protein pertahanan, contohnya antibodi, fibrinogen, trombin, toksin, botulinus, toksin difteri, bisa ular, dan risin. Ketujuh ada protein pengatur, insulin, hormon tumbuh, kortikotropin, dan represor. Yang kedua adalah penyakit apa saja yang berhubungan dengan protein. Penyakit kekurangan protein yang pertama adalah protein energy malnutrition, atau sering disebut dengan singkatan PAM. Penyakit ini biasanya dikenal dengan busung lapar yang umum terjadi pada anak-anak atau bayi. PAM dibagi menjadi dua, yaitu marasmus dan kwashiorkor. PAM jenis marasmus biasanya terjadi dengan gejala penurunan berat badan yang drastis, denyut nadi yang melemah, berkurangnya turgor kulit, susah buang air besar, serta suhu badan yang tidak normal. Sedangkan pada tipe kwashiorkor biasanya ditandai dengan munculnya pembengkakan pada tangan dan kaki, bercak putih dan munculnya ruam kulit, timbul lemak pada hati, kebotakan, lemahnya otot, anemia, hingga anoreksia. Penyakit kekurangan protein selanjutnya adalah edema. Edema diketahui sebagai penyakit yang mengakibatkan penumpukan cairan sehingga beberapa anggota tubuh mengalami pembengkakan. Biasanya hal ini terjadi pada bagian tubuh tangan, kaki, dan perut. Kondisi ini bisa terjadi ketika asupan protein untuk aliran darah tidak tercukupi dengan baik. Kondisi ini kemudian bisa menyebabkan terjadinya gejala tekanan darah tinggi. Hal ini akan berpengaruh pada munculnya rasa nyeri kaki dan tangan, demam, serta terjadinya pembengkakan pada kulit. Ini menjadi salah satu penyakit kekurangan protein yang tidak boleh disepelekan. Selanjutnya, penyakit kekurangan protein juga bisa berupa kachisia. Penyakit ini umumnya menyebabkan lemahnya otot rangka pada tubuh. Hal ini bisa terjadi ketika tubuh mulai mencari sumber lain saat kebutuhan protein tidak dapat tercukupi dengan baik. Dalam hal ini, otot menjadi tempat pertama yang menjadi tujuan untuk memperoleh sumber protein. Penyakit ini juga bisa menyebabkan terjadinya kanker lambung. Pasalnya, kachisia akan mempengaruhi penyerapan nutrisi ke dalam tubuh secara keseluruhan. Sehingga secara tidak langsung, penyakit ini akan mengganggu sistem pencernaan pada organ lambung. Pada kondisi yang semakin parah, penyakit ini bisa mengakibatkan kematian bagi penderitanya. Selanjutnya adalah gagal hati. Gagal hati juga menjadi salah satu penyakit kekurangan protein yang cukup mengancam tubuh. Dikatakan bahwa tubuh yang kekurangan protein dalam jangka waktu lama bisa mengakibatkan kerusakan pada fungsi hati. Dikatakan bahwa tubuh yang kekurangan protein dalam jangka waktu lama bisa mengakibatkan kerusakan pada fungsi hati, di mana organ hati tidak dapat bekerja secara normal akibat regenerasi sel-sel yang terdapat di dalamnya terhambat. Orang yang menderita gangguan kesehatan ini biasanya akan kehilangan nafsu makan, mudah lelah, kulit dan mata yang menguning, terjadi pembengkakan pada perut, mengalami diare, hingga kulit mudah memumat. Penyakit kekurangan protein yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah apati. Penyakit ini menyebabkan penderita mengalami emosi yang semakin tumpuk. Biasanya penderita akan menunjukkan sikap ketidakacuhan seperti dapat ditemui pada penyakit schizofrenia dan depresi. Bukan hanya emosi, penyakit ini juga akan mempengaruhi fungsi kognitif dan tingkah laku pada penderita. Umumnya, bagi para penderita apati akan muncul beberapa gejala yang dapat diamati, seperti kurangnya usaha, ketergantungan, kurangnya motivasi, dan kepedulian terhadap diri sendiri, serta kurangnya respon secara emosional terhadap berbagai kejadian, baik positif maupun negatif. Selanjutnya, bahaslah bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama adalah cara mengatasi protein energy malnutrition. Malnutrisi energi protein sebaiknya diatasi di rumah sakit. Pengobatan dilakukan melalui
ketiga, mengatasi gangguan elektrolit. Selanjutnya, mencegah anak tersebut kedinginan. Lalu, pemberian antibiotik. Selanjutnya, pemberian vitamin A, pemberian multivitamin dan mineral, pemberian makanan untuk mengejar pertumbuhan, merangsang perkembangan anak, dan merancang rencana tindak lanjut untuk mencegah gizi buruk timbul lagi. Yang kedua adalah penanganan edema. Penanganan edema dilakukan berdasarkan penyebab yang mendasarinya. Beberapa jenis penanganan edema yang dapat dilakukan oleh dokter adalah: yang pertama, ada pembatasan konsumsi garam. Dokter mungkin akan menyarankan penderita edema untuk mengurangi asupan garam dalam makanan atau minum. Karena terlalu banyak garam dalam tubuh dapat meningkatkan penumpukan cairan dan memperparah pembengkakan. Kedua adalah pemberian obat-obatan. Untuk mengeluarkan cairan berlebih yang menumpuk, dokter dapat memberikan obat diuretik. Obat ini berfungsi untuk membuang garam dan cairan berlebih dari dalam tubuh melalui urin. Obat diuretik bisa diberikan pada edema akibat penyakit tertentu, misalnya gagal jantung. Selanjutnya adalah pemberian albumin. Kekurangan protein albumin di dalam darah juga dapat menyebabkan edema. Protein albumin diketahui mampu membantu menahan cairan di dalam pembuluh darah agar tidak bocor ke jaringan tubuh. Untuk meningkatkan kadar albumin dalam darah penderita edema, dokter biasanya akan menyarankan untuk mengonsumsi makanan tinggi albumin seperti daging ikan, daging, telur, susu, keju, dan kacang-kacangan atau memberikan suplemen albumin. Selanjutnya adalah cuci darah. Gagal ginjal juga dapat menyebabkan edema. Hal ini terjadi karena ginjal tidak lagi dapat membuang kelebihan cairan, elektrolit, dan garam dari tubuh. Untuk mengatasi edema akibat gagal ginjal ini, dokter dapat merekomendasikan prosedur cuci darah. Selain penanganan medis dari dokter, edema juga dapat diatasi dengan penanganan mandiri di rumah. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meringankan gejala edema yang muncul. Pertama, mengonsumsi makanan sehat dan membatasi asupan garam. Kedua, menghindari rokok dan minuman beralkohol. Selanjutnya, menggunakan stocking khusus untuk mencegah pembengkakan bertambah parah. Hal yang penting dilakukan untuk mencegah dan mengatasi edema adalah mengubah pola hidup dan pola makan menjadi lebih sehat, terutama menghindari makanan yang tinggi garam. Selanjutnya adalah penanganan kaheksia. Pada kondisi kaheksia, sejumlah pengobatan atau perawatan akan dilakukan untuk mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup penderitanya. Pengobatan atau perawatan yang dapat dilakukan dokter meliputi: yang pertama, merubah pola makan dengan memberikan makanan yang bergizi sesuai kebutuhan tubuh, terutama yang mengandung kalori dan protein tinggi. Selanjutnya, memberikan obat-obatan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan nafsu makan seperti degestrol atau kortikosteroid. Ketiga, memberikan suplemen untuk membantu pemenuhan gizi harian dan melakukan olahraga yang sesuai dengan kondisi tubuh. Selanjutnya, gagal hati. Organ hati yang rusak hingga menimbulkan gagal hati bisa kembali menjadi normal, tetapi bisa juga tidak. Sebagai contoh, gagal hati akibat overdosis obat paracetamol biasanya masih dapat kembali normal. Bila kerusakan organ hati sudah cukup parah dan fungsinya tidak dapat kembali normal, seperti pada sirosis, pengobatan bertujuan untuk menyelamatkan bagian hati yang masih sehat. Jika tidak memungkinkan, organ hati pasien perlu diganti dengan hati yang sehat dari pendonor. Prosedur ini disebut transplantasi hati. Tidak ada metode khusus untuk mengatasi gagal hati. Pengobatan yang diberikan hanya bertujuan untuk menjaga kestabilan kondisi tubuh hingga hati dapat kembali berfungsi normal. Pengobatan tersebut meliputi: satu, pemberian infus untuk menjaga tekanan darah normal, lalu transfusi darah bila mengalami pendarahan, lalu obat pencahar untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh, dan suntik gula bila kadar gula darah turun. Untuk menjaga bagian organ hati yang masih sehat, dokter akan menyarankan pasien melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, menghindari konsumsi obat tanpa anjuran dari dokter, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, membatasi konsumsi daging merah, keju, dan telur, mengurangi konsumsi garam di menu makanan, dan menjaga kadar gula darah dan tekanan darah normal, lalu mempertahankan berat badan yang ideal. Selanjutnya adalah cara menangani apati. Awalnya, pemilik sikap apatis mungkin tidak akan merasa dirinya bermasalah, namun orang-orang di sekitarnya akan terdampak oleh sikapnya ini, terutama jika sikap apatis yang dimiliki orang tersebut cenderung parah dan disebabkan oleh penyakit. Untuk memastikan apatis disebabkan oleh kondisi medis atau tidak, dokter akan melakukan pemeriksaan dengan menanyakan gejala ke pasien maupun keluarga, menelusuri riwayat kesehatan, serta melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan guna menentukan penanganan yang tepat.
Beberapa metode perawatan yang direkomendasikan untuk mengatasi apatis meliputi: yang pertama ada obat-obatan. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa apatis muncul karena penyakit tertentu, dokter akan meresepkan obat sesuai dengan penyakit yang diderita. Misalnya pada penderita penyakit Parkinson, dokter akan meresepkan obat stimulan dan dopamin. Sementara pada penderita depresi, dokter akan meresepkan obat antidepresan. Kedua ada psikoterapi. Jika apatis dipicu oleh depresi atau gangguan kecemasan, dokter juga akan merekomendasikan psikoterapi. Salah satu jenis psikoterapi yang sering digunakan adalah terapi perilaku kognitif. Terapi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku negatif menjadi positif. Yang ketiga ada perubahan gaya hidup. Meski tidak mudah, penderita apatis harus berusaha mengubah gaya atau pola hidupnya. Ia juga disarankan untuk bersosialisasi kembali dengan orang-orang terdekat, meski keinginan untuk bersosialisasi tidak ada. Selain itu, melakukan kembali hal-hal yang dulu disukai juga bisa menghilangkan sikap apatis. Hal ini karena dengan menjalani berbagai macam aktivitas yang menyenangkan bisa membangkitkan kembali semangat yang hilang.